mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, selamat, dijauhkan dari orang-orang jahat ya. Saya Karo, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, Daniel juga menemani kita hari ini, bajunya nggak flicker ya. Udah ganti baju kan Daniel ya? Udah ya, rambutnya masih tetap. Ya, seperti itu. Oke, baik. Seperti biasanya kita awali dengan pojok dulu membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini? Tentunya dari dunia nyata, tapi ramainya di dunia maya. Yaitu yang menjadi sorotan adalah Rachel Faye-nya. Aduh, di blur. Rachel Faye-nya ini apa sih nama istilahnya ya? Selebgram ya, influencer selebgram gitu ya. Yang sering membagikan konten-kontennya adalah tentang keluarganya juga gitu ya, bagaimana cara dia mendidik anak. Dulu pernah kita undang ya awal-awal ketika sebelum dia menikah sama Okin itu ya, pernah ya, tapi sekarang udah berpisah kan ya gitu. Nah, kenapa dia menjadi ramai perbincangan, dia menjadi sorotan ini, ada artikel pedas, Rachel Faye-nya dirujak netizen pilih jadi bridesmaid bestie ketimbang rayakan ultah anak. Gitu ya, itu karena image-nya kan dia adalah yang parentingnya tuh banyak menjadi inspirasi gitu kan. Nah, ternyata pada saat anaknya yang pertama ulang tahun itu si mantan suaminya bikin story ngasih surprise ulang tahun, tapi pada saat itu nggak ada ibunya, which is itu adalah Rachel Faye-nya. Netizen kan ngikutin dua belah pihak ya, dia tahu oh ternyata Rachel Faye-nya kenapa nggak ikutan di surprise ulang tahun anaknya. Oh, Rachel Faye-nya lagi di Bali guys, nggak ngajak anaknya, dia lagi jadi bridesmaid senang-senang sendiri gitu kan, kurang lebih ya. Intinya abis itu Rachel Faye-nya bikin pembelaan, dia tunjukin tuh, dia udah bilang mau WhatsApp sama bapaknya si Okin itu, dia bilang gini kan, besok mau kue kecil aja buat adik, mau ikut atau enggak, mau jam berapa, di mana, di apart aja sih, tiup lilin aja sama makan kue, jam mungkin jam 3 sepulang sekolah abang. Oke, thank you, boleh surprise abang bareng, aku balik 13, jangan dulu aku boleh, jangan duluin aku boleh gitu kan. Jadi ini yang hijau tuh si Rachel Faye-nya gitu kan ya. Iya kan, dia yang bilang gini, dia yang ngajak diskusi bapaknya gitu, mau besok kue kecil aja buat dia, mau ikut atau enggak, mau jam berapa, di mana, di apa gitu. Tapi itu dia bilang lagi, boleh surprise abangnya bareng enggak, aku balik tanggal 13, jangan duluin aku boleh enggak gitu ya kan gitu. Mungkin maksudnya Rachel Faye-nya adalah biar bareng-bareng gitu kan. Tapi netizen menganggapnya apa-apaan kamu, masa kamu melarang bapaknya memberikan surprise ulang tahun buat anaknya gitu ya. Oke. Ini komentar netizen ya. Ini salah satu komentar netizen yang kemudian nama Rachel Faye-nya itu trending di Twitter ya. Oke, gini. Buna itu panggilan buat Rachel Faye-nya. Surprise-nya agak telat soalnya party. Terus ya ayah bilangnya jangan duluin Buna. Soalnya Buna nomor 1 selalu nomor 1. Ayah nomor 2 gitu. Sabar ya. Sabiru tuh nama anaknya gitu ya. Terus dijawab sama Rachel Faye-nya. Hai, aku datang ke nikahan temanku yang sekali seumur hidup dan jadi bridesmaid juga. Plus aku yang kasih speech di nikahan dia karena sahabatan sama aku dan nemenin aku pasca perceraian. Aku cuma pengen tiap momen abang dan adik selalu ada ayah dan Bunanya. Nggak lebih. Bukan masalah ingin dulu-duluan. Pas ayahnya waktu itu nggak bisa datang, aku sempetin video call karena tetap aku pengen ayahnya hadir. Aku cuma pengen kebersamaan di momen-momen penting kok. Maaf ya kalau aku bukan ibu yang baik gitu. Ya sebenarnya kayak nggak ada masalah deh sebenarnya. Masalahnya jadi ada di mana sih? mungkin karena setiap kali ada netizen yang kontra gitu ya, yang fans Rachel Faye-nya selalu membalasnya dengan Buna juga berhak bahagia gitu. Gitu ya. Ada lagi nggak sih komennya? Nggak ada, ini cuma ini. Oh, terus udah komen itu. Terus karena Rachel Faye-nya kayaknya udahlah, dia banyak dihujat, cuman gara-gara gitu doang. Akhirnya dia nge-tweet juga, enak banget jadi laki katanya gitu. Tambah dihujat ya kan. Coba kita lihat komentar netizennya yang menghujat ya. Mungkin dia berpikir bahwa pernikahan temannya tidak bisa ditunda, tapi ultah anaknya bisa diatur untuk dirayakan bersama katanya gitu. Oh, apalagi gini kan, itu Rachel Faye-nya bilang tanggal 13 gitu ya. Tanggal 13 aja barengan gitu. Tapi ternyata dia juga nggak berhasil karena dia sakit apa gimana gitu ya. Dia sakit harus diinfus apa segala macam gitu. Pas dia diinfus sakit tuh di tanggal 13 itu, makanya dia nggak bisa pulang juga gitu kan. Ternyata netizen cari, oh 4 hari yang lalu Anda habis joget-joget ya di acara apa tuh, DWP. Jadi Anda itu sakit karena kebanyakan joget, begitu kata netizen ya. Aku hanya membacakan kalimat notice karena itu ramai di Twitter ya, menjadi salah satu bacaan. Penting banget sih bacaan gue ya. Jadi rame lah, banyak yang menghujat si Buna ini sebagai ibu yang mementingkan joget dan nikahan temannya gitu. Lalu kadang kesel dia tweet itu, terus kemudian dia juga mengcapture lagi bahwa dia tuh kalau tiap malam tuh sering melakukan deep talk bersama anaknya, putranya, yang ya dia tahu, denger lah putranya itu ya
intinya adalah anak kecil ini bisa bercerita bahwa dia nggak bahagia bapak ibunya kok berpisah, kok dia nggak bisa ketemu bapaknya gitu, dia pengen bapaknya kenapa gini, bapak lagi manggung ya, kenapa sih manggung kayak gitu segala macam ya. Tapi intinya bukan salah bapak, bukan salah ibu, itu adalah perasaan anak gitu ya. Nih, Deep Talk tiap malam banyak pertanyaan yang bingung harus jawabnya gimana, kadang mau nangis juga nyalahin diri sendiri gitu. Ini juga menuai komentar netizen ya. Ada yang bersimpati, ada juga yang tetap menyalahkan, ya ampun kalau yang namanya Deep Talk ya tolong dong hargai privasi anak. Masa begitu ditayangin gitu kan. Makanya kalau nggak mau menuai komentar netizen, jangan nayangin yang begitu-begitu gitu ya. Salah lagi. Tapi kalau ada kalimat enak ya jadi laki. Kalau menurut aku ya, kalau laki-lakinya nggak bertanggung jawab enak. Tapi kalau jadi laki-laki yang bertanggung jawab ya nggak enak juga ya kan Daniel ya? Jadi laki-laki nggak bertanggung jawab itu memang enak. Kenapa? Karena dia mau bertanggung jawab. Karena dia nggak mau bertanggung jawab, dia tetap di dalam status sosial itu laki-laki yang utama walaupun tidak bertanggung jawab. Astaga, ya ampun. Sabar. Oke lanjut. Apalagi banyak perempuan yang lebih belain laki-laki ya kan? Oke baiklah, kita lanjut ke bintang tamu kita pertama. Ada Irwan Chandra yang kemarin ramai diberitakan bahwa sudah bertemu dengan Lee setelah bertahun-tahun tuh kayaknya ada ganjalan-ganjalan apa. Benarkah mereka betul-betul sudah berdamai atau sebetulnya masih ada ganjalan yang belum plong-plong banget? Kita lihat dulu profilnya Irwan Chandra berikut ini. Irwan Chandra, artis kelahiran 1976 ini pernah bergabung dengan boyband hits bersama Lee Jong Hun dan Ferdinand Kwok pada 2011. Pria yang pernah menikah dengan Moa Aim selama 6 tahun dan dikaruniai 2 anak ini awal Desember kemarin kembali bertemu dengan Lee dan menghadiri pentas anak mereka yang bernama Chloe setelah 10 tahun tidak berkomunikasi lantaran diisukan sebagai orang ketiga. Namun pada 5 Desember kemarin, Moa Aim memposting curhatan bahwa dirinya tidak suka kalau sudah berdamai tiba-tiba berubah, menyebut kalau berdamai yang berbesar hati harus dari kedua belah pihak dan jangan pura-pura damai yang diduga netizen ditujukan kepada Irwan. Benarkah setelah Irwan Chandra dan Lee Jong Hun bertemu, mereka kembali bermasalah? Dan apa tanggapan Irwan mengenai postingan Moa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kalau 2 hari yang lalu kita sudah bersama dengan Lee dan Moa, sekarang sama Irwan Chandra gitu ya. Ini ada yang lagi ramai juga karena kalian berhasil dipertemukan dalam sebuah wawancara gitu bersama Alvin Adam ya. Ada 7 momen kebersamaan Lee dan Irwan pada saat ulang tahun anak kalian gitu ya juga. Bukan ulang tahun. Perform ya sorry ya, perform ya kan. Kalian hadir gitu masing-masing Cipika, Cipiki gitu kan. Terus bahkan katanya habis ketemuan itu kalian hangout bareng, chill bareng ya gitu kan. Gitu. Komentar netizen, coba kita lihat komentar netizen yang sudah mengikuti nih. Aduh, pujian buat Irwan Chandra, hatimu seluas samudra gitu. Judul sinetron kali. Yang berikutnya Bro Irwan, terima kasih untuk teladannya. What a man you are. God bless you bro gitu. Lanjut berikutnya. Big hearted man gitu. Ada lagi komentarnya, apakah ini ibaratnya Bunda Maya ketemu Mulan lalu peluk-pelukan? Gitu ya. Kamu sendiri Irwan pada saat itu kan kalau Lee cerita bahwa dia nggak tahu. Iya sama. Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu. Serius? Saya taunya bahwa Uncle Alvin itu mau ketemuin saya. Oh. Cuman tidak besok. Oke. Jadi saya pikir ini podcast buat saya dong. Oh ya. Jadi kamu Terus, pada saat itu kan wawancara Lee dulu. saya tunggu segmennya. Loh, Mas Iwan sabar ya. Loh kok ini belum mulai-mulai. Saya datang kamu nggak tahu kalau itu ada Lee? Saya nggak tahu. Okay. Mas nanti ya jam 2. Kenapa? Saya masuk segmen berapa? Segmen 3. Emang segmen 1-2 siapa? Ada Lee Jong Hun. Kaget saya. Oh kaget. Ya nggak apa-apa. Mas maaf ya jangan tersinggung. Nggak apa-apa. Okay. Ini mungkin momennya saya bilang. Okay. Saya ditemuin. Oke, terus pada saat kamu ketemu tuh apa yang berkecamuk di benak kamu sebenarnya? Kan kalau kita udah sering ngomong sama Irwan bilang, "Iya Kak, kita udah siap ketemu." Waktu Tapi kan di sini itu juga, iya kan udah sering ngomong. Tapi kan kadang-kadang siap dengan pada saat harus memang ketemu kan beda ya perasaannya ya. Saya sih menang 1 langkah daripada Lee ya. Karena saya diumpetin. Dan kamu tahu? Dan saya tahu, waktu ngumpet itu kan saya tahu, oh saya segmen 3, oke deh. Jadi saya siapin hati dong, saya berdoa, Tuhan beri saya kesabaran, biar Lee juga buat lapang dada, kita ketemu bisa saling merangkul itu. Jadi saya
Syok, tapi saya ada time apa Nah, ini time untuk menyiapkan ya. menyiapkan. Dia yang nggak ada, kasihan sih. Kasihan dia. Kenapa kamu bilang kasihan? Kenapa? Karena saya peluk kan dia kaget, siapa yang meluk dia iya, gitu kan. oke. Biasa kan dia kan manajer, asisten kan nggak berani meluk dia Iya. biasa meluk. Ini dipeluk, siapa yang berani levelnya meluk dia gitu. Biasa saya sama dia juga kalau ketemu saya peluk dulu. Oh gitu. Dia kaget, pelukan yang 10 tahun menghilang, Cila. Tapi kamu tuh meluk sebenarnya meluk yang benar-benar udah nih maaf atau gini, meluk atau perkes sih kalau saya. Atau gitu. Bener-bener meluk dalam hati, bro, dalam hati saya tuh, bro, take care my family. Jadi ya Kak, ya Uni, ini sudah saya relain gitu kan, jadi please lah take care mereka gitu kan. Jadi saya bener-bener ketemu dia, saya bangga sih. Luar biasa, dalam arti dia melewati pernikahan lebih lama dari saya dong. Saya menikah sama Moa itu kan 5 tahun lebih cuman. Dia perjalanannya lebih dari 5 tahun, 7 tahun sama Moa. Berarti dia lebih survive, dan hari ini mereka bahagia. Itu luar biasa. Luar biasa Jadi menurut kamu. pelukan bangga lah sama dia. Oke. Nah, sesudah itu gitu ya. Sesudah itu apa yang terjadi sih? Apakah itu kan pertemuan ada kamera gitu. Apakah berbeda ketika ada kamera bertemu dengan kalau tidak ada kamera bertemu? Karena mungkin barangkali kalau ada kamera kan masih ada yang ditahan-tahan gitu. Betul. Nggak ada kamera, apa yang terjadi? Kita lihat ini apa statementnya Lee dan Moa. Gitu. Kita lihat. Tapi 2 hari kemudian muncullah beberapa pertanyaan ulang lagi, dan di belakang saya dengar kanan kiri ada yang bilang mau hancurin saya lah, apalagi kan banyak gosip-gosip yang itu saya dengar. Kenapa nggak tanya lagi sama orangnya benar kamu ngomong gitu? Orangnya nggak mau duduk, nggak mau diajak omong. Mungkin dia juga dengar omongan-omongan lain kali. Mungkin ya, saya merasa bersalah, makanya saya bilang selama ini 10 tahun aku yang dendam, aku yang marah-marah sendiri. Ternyata saya pikirnya begitu. Ternyata Irwan itu udah dewasa banget, udah berubah banget, tapi kok makanya saya merasa coba aku nggak hadir di keluarga ini, seharusnya mereka bisa bahagia ya. Tapi ternyata 2 hari kemudian kembali lagi kayak awal kan. Saya pikir untung saya nggak pergi dari rumah. Kalau udah pergi dari rumah kan saya yang rugi. Waktu kita datang 10 tahun ketemu terus dia peluk gitu kan belum ada Moa. Waktu itu kita datang bersama Moa juga kan, ada tim-tim juga mungkin mau membahas ke depannya enaknya gimana. Di situ dia nggak mau duduk, nggak mau salaman. Jadi dia kayak Ada aku kali ya. Ya mungkin. Tapi beda 2 hari. Yang apa yang saya pikirkan, apa yang kita udah kelar, ternyata ulang lagi kan, terulang kan seharusnya udah move on juga. Dan daripada bingung yang kita tanya, apa yang terjadi pada saat pertemuan yang disebutkan oleh Lee itu? Kalau di sini dia katakan 2 hari kemudian dia tahu bahwa ada cerita saya mau menghancurkan dia, saya nggak tahu cerita dari siapa ya. Tapi dari lubuk hati saya minta maaf dalam hati. Mungkin itu cerita zaman dulu. Ya, lagi saya panas-panasnya marah sama mereka, saya ditinggalin, terus saya harus hidup sama anak. Mungkin itu terlintas dalam pikiran saya, dan mungkin saya pernah cerita sama orang terdekat saya. Mungkin. Tapi setelah 5 tahun ini saya udah move on, saya udah sembuh, saya udah melayani Tuhan, terus saya peluk Lee. Kalau sampai bilang habis peluk kemudian saya berubah merencanakan hal itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya, jadi tidak benar. jadi mungkin itu pernah diucapkan tapi Betul. dulu bukan sekarang. Dulu. Nah 2 hari yang dibilang pernah ketemu lagi itu ada kenapa sih? Katanya kamu nggak mau salaman, nggak mau duduk. Mungkin ada kejadian apa lagi? Ingat nggak terakhir bertemu lagi sama Lee dan Moa? Terakhir ketemu lagi di mana ya? Terakhir ketemu ya di acara anak. Oh, bukan di acara kalian meeting untuk membahas sebuah proyek? Itu iya. Setelah saya nge-vlog sama Alvin, saya ketemu, saya duduk di table itu. Pertama kali saya ketemu Moa di situ. Iya. Moa datang dinner itu. Pertama kali ketemu Moa? Pertama kali sering ketemu cuma nggak ngobrol. Oke, ya. terus? Ketemu Moa ya saya jadi kaku karena mereka berdua, saya sendiri. Untuk saya bawa Ferdinand. Sebagai buffernya gitu ya? Iya, jadi saya salamin Moa juga. Terus pas kita... Kamu salamin tuh? Saya salamin. Kamu ingetnya kamu salaman? Saya salaman. Bener? Saya salamin Moa. Oh, salaman Iya. Moa. Kalau Lee saya rangkul. Kalau Moa kan saya nggak boleh rangkul lagi. Iya, Udah betul. mantan, Oh, nggak iya, boleh. iya. Nanti saya berantem sama Lee lagi. Oh iya. Jangan. Terus? Dan saya lihat Moa juga baik. Dia mau salaman sama saya. Terus karena dia sopan, waktu kita membahas bagaimana rencana Hits mau comeback atau enggak, ya akhirnya Moa melipir sama teman. Dan kita ngobrol as a team lagi gitu. Asik-asik aja. Cuman ya berbeda ya dengan habis yang saya nge-vlog langsung pertama kali ketemu Lee, kemudian kita mojok nge-wine itu kan agak kita terbuka banget. Yang saya cerita saya rangkul Lee kemudian
peluk saya, minta maaf. Karena di situ kan keterbukaan kita bener-bener di luar kamera. Itu apa yang terjadi sebenarnya, kan nggak ada kamera ya? Iya. Sebenarnya apakah keluar juga Itu- kata-kata atau geser-geser yang mungkin kamu nggak bisa kontrol karena ya antara niat dan kadang-kadang kan ada yang masih ada ganjalan. Justru nggak ada kamera itu kita bener-bener cerita detail banget dan mengenai saya tuh Hyong, saya tuh benci kamu tuh gini-gini. Ya ampun, di situ saya baru tahu, oh salah saya tuh begitu ya, memperlakukan dia begitu dulu. Dia perfeksionis, terus saya menjemput dia waktu mau perform tuh selalu terlambat. Terus kalau saya bilang nggak boleh ngambil job lain, ternyata saya ngambil job lain. Itu melukai dia. Ternyata, oh salah saya banyak. Disitulah keterbukaan terjadi waktu berdua. Karena nggak ada MOA juga. Nah, di situ kita nge-vlog. Terus kita nge-vlog sama Ferdinand di situ. Kita langsung live. Fer, lu di mana? Terus Ferdinand diem-diem capture. Oke. Di belakang saya lagi peluk saya. Saya bilang, wah ini momen bagus banget. Saya sempat posting juga gitu. Jadi menurut kamu pada saat itu mungkin orang melihat kamu kaku, kayak jadi berjaga jarak, nggak mau duduk bareng, itu karena kamu juga kaget? Saya kaget. Karena ada MOA? Iya, ada MOA. Apa masih ada perasaan apa sih sebetulnya yang ya kadang kita ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol gitu. Saya tuh baru tahu loh, kemarin mereka posting podcast sama Melanie dan MOA tuh banyak bercerita. Oh my goodness, ternyata salah saya banyak. Salah saya banyak, ternyata kenapa waktu belum ada hits pun saya udah bentrok sama MOA tuh sering. Saya orangnya cuek, bener kata MOA. Saya tantangin nih, kamu jangan selingkuh ya sama teman saya gitu kan. Siapa yang selingkuh? Lu jangan begitu ya. Emang gue nggak berani? Oh, silakan aja kalau kamu berani. Memang saya pernah ngomong begitu, bener. Karena saya bener orang yang sombong dulu. Sombong, angkuh, terus cuek saya, dingin. Jadi di situ saya baru tahu ya, waktu saya lihat podcastnya Melanie, ya ampun, saya tuh dulu tuh sebegitunya ya. Oh, that's why ya rumah tangga saya berantakan karena kelakuan saya dulu begitu terhadap istri. Karena waktu itu saya tidak punya ada waktu rekonsiliasi, tiba-tiba mau menghilang, nggak mau pulang, kemudian ada gugatan cerai segala macam, dan then terjadi sampai hari ini. Bayangin loh. Kamu merasa tidak tahu apa ya? Salah saya, karena kita tidak pernah dimediasi, bayangin loh. Dan saya ketemu pas Alvin lagi, saya salamin dia. Dan waktu habis itu, beberapa hari kemarin baru saya nonton vlognya si Melanie. Saya dengar keluh kesah mereka. Oh Tuhan, kenapa nggak dari dulu nggak ada yang konselingin kita, nggak ada mediasi. Jadi ya bertumpuk-tumpuk, bener sih. Ada bertumpuk jadi ya, prasangka praduga. Bener, jadi ya Ali salah satu jadi kayak batu jadi hinaan ataupun jadi inian orang, gunjingan orang. Sebenarnya datang untuk memediasikan, tetapi tidak ngomong ke saya, itu loh. Jadi saya lihat Lee sih baik, dan saya lihat juga MOA juga di masa lalu terluka sama saya dan tidak ada pemberesan. Jadi saya waktu mendengar itu sebagai hari ini sebagai yang udah melayani Tuhan, saya ngeliat bahwa unsurnya ada take and give juga ya. Tidak ada api, nggak mungkin nggak ada asap, pasti ada dua-duanya. Jadi saya bilang salah saya banyak juga. Saya minta maaf sama MOA. Ada rencana kalian untuk bertemu lagi tanpa kamera? Pasti, saya rencana. Karena ini kan kayaknya masih sudah pertemuan kemarin gitu, kayaknya masih ada ya karena mungkin tidak terbiasa ya. Iya. Saya habis ketemu perform sama anak, saya langsung besoknya saya kirim video-videonya ke Chloe, saya rekam. Kemudian saya WA sama MOA, saya bilang kapan saya bisa Natalan bareng. Minggu depan yuk. Keluarga kamu, biar saya mau ketemu anak-anak kamu juga. Oke, nanti kita atur yang minggu depan karena mereka setting dulu waktu gitu aja. Jadi dari hati kamu nih sejujurnya ya? Iya. Masih ada rasa kesel nggak? Udah nggak ada. Keselnya bukan kesel, tapi penyesalan. Penyesalan? Kenapa saya tidak menyelesaikan dari dulu? Tapi kalau seandainya kamu menyelesaikan dari dulu? Setidaknya kan bukan soal dia balik sama saya, nggak. Setidaknya kan anak saya tidak berlarut-larut menikmatin hal yang miskomunikasi seperti ini. Jadi kalau ada kesempatan kali ini, jangan lagi mereka percaya bahwa saya mau menghancurkan mereka. Bahkan ini kesempatan saya bagaimana saya terserah deh, saya nyetor diri atau nyetor waktu atau nyetor apalah, ya kan, nyetor uang atau nyetor apa untuk bisa ketemu mereka untuk sama-sama duduk bareng lagi. Oke, baik. Ini ada Vivi harapannya Lee dan MOA juga begitu ya? Kita lihat. Jadi pinginnya itu sekarang kan Irwan udah punya family sendiri, saya juga punya family sendiri ya.
ego kita atau masa lalu kita itu boleh sih kita ungkit, tapi sekarang kan lebih penting anak kita ya. Chloe Zoe udah 16 tahun, 13 tahun, jangan sampai mereka pikir kok orang tuanya ini kayak masih anak kecil, kayak egonya tinggi banget. Lebih baik kita damai, terus kita kayak bisa makan bareng atau kita rayain misalkan ulang tahun Chloe bisa bareng. Apalagi suatu hari kan pasti Chloe kan bakal nikah. Masa saya hadir, dia hadir, Irwan nggak boleh hadir kan nggak mungkin. Semua orang tua pasti hadir. Ya sebelum itu masa kita masih ada dendaman atau belum kelar gitu, janganlah. Kalau bisa kelar semua, lihat ke depan, jangan lihat yang masa lalu gitu. Ya, setuju. That's so wise. Ya, thank you banget, Li. Jadi ya intinya bahwa kadang-kadang kalau netizen melihat gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara, tapi kadang tuh sebuah kejadian memang harus terjadi seperti itu. Kadang mungkin tadi kalau bilang penyesalan, ya mungkin kamu baru memahaminya sekarang gitu. Dan nggak apa-apa kalau menurut saya, karena itu adalah bagian dari proses hidup. Cepat atau lambat, ya kita yang menjalani. Yang mungkin barangkali kalau diulang lagi, ya tidak ada yang berubah gitu. Karena pengetahuan kita, pemahaman kita, ya sama juga gitu. Jadi ada kemungkinan ya keputusan kita juga sama seperti yang di masa lalu. Gitu kan? Iya. Ada satu lagi juga yang kemarin juga posting sesuatu tentang masa lalunya, sudah ada rekonsiliasi, ada hubungan baru yang lebih baik lagi. Kita lihat profilnya Feby Febiola berikut ini. Feby Febiola, artis kelahiran 1978 yang mengawali karir sebagai model majalah remaja ini sempat divonis kanker ovarium pada 2020 dan harus menjalani kemoterapi 6 kali yang mengakibatkan rambutnya rontok dan harus dibotaki hingga sang suami juga ikut membotaki rambutnya untuk menemani. Feby dan Frankie yang saat ini fokus pada pelayanan sempat dihujat netizen sebagai pasangan hasil dari perselingkuhan hingga pada Juli kemarin mengunggah foto bersama mantan istri dan menulis caption tentang pengampunan. Perempuan yang pernah berperan sebagai tante Amerika ini sempat mengalami pelecehan seksual di mall saat sedang berada di toilet direkam oleh seorang mahasiswa yang akhirnya dilaporkan ke polisi, namun setelah beberapa hari akhirnya dicabut. Benarkah mantan istri Frankie sudah memaafkan dan memberikan restu kepada Feby Febiola dan suami? Dan mengapa Feby baru sekarang mengungkapkan kejadian pelecehan seksual yang ia alami beberapa tahun lalu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.